bilisanil jamiah bi hadratil wasiyah salatan tumidu biya jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan pelajaran mengenai Idul Adha atau perjalanan haji dan umroh. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 96 sampai 99, Allah jelaskan mengenai apa itu Ka'bah. Surat Ali Imran, ayat 96 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah, yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ayat 98, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Ya, inilah Allah menceritakan bangunan pertama di muka bumi ini adalah Ka'bah. Apakah sejarahnya ini bagaimana? Wallahu alam. Tapi sejak Nabi Adam sudah ada Ka'bah, sudah. Setiap Nabi pasti pergi haji. Ini dari dulu, ya. Ka'bah memang bangunan pertama. Dan di situ ada makom Ibrahim. Bagaimana ketika zaman Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, dibantu dengan Ismail, untuk memperbaiki Ka'bah. Maka bangunan itu diselesaikan. Ternyata bahannya kurang. Kemudian apa? Dibuatlah Hijir Ismail. Dari situlah kemudian Allah mengabadikan Nabi Ibrahim itu di mana batu yang untuk berjalan. Nabi Ibrahim untuk naik turun, memasang batu-batu Ka'bah yang tinggi, maka diabadikan menjadi makom Ibrahim. Insya Allah kalau kita berada di sana itu aman. Oleh karena itu kalau kita pergi ke Makkah itu nikmat sekali. Sangat berkah, sangat mulia. Dijamin oleh Allah ketentraman. Jangan ada ragu-ragu. Oleh karena itu tidak sembarangan. Ini tanah-tanah suci. Dan ini bangunan boleh dicek. Tidak ada yang lebih tua bangunan di muka bumi ini. Yaitu seperti halnya Ka'bah. Kemudian kita tahu lagi, diperintahkan tadi oleh Allah untuk berangkat haji. Jangan Anda ragu-ragu. Anda bisa beli mobil kok, haji belum. Anda mempunyai rezeki, diberi oleh Allah, itu rezeki dari Allah. Lah kok belum berangkat? Mau nunggu apa? Jangan sampai keburu mati. Matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Allah tuh Maha Kaya, nggak butuh duit kita. Kita ini justru yang mulia kalau kita berangkat. Nggak ada namanya ibadah kepada Allah itu kecuali kebaikan buat kita. Semua perintahnya, apa saja. Oleh karena itu mari perhatikan ini. Jadi kalau ada orang bilang belum dipanggil, ini udah diperintahkan kewajiban. Berangkat haji kewajiban. Ada orang yang sudah berangkat umroh nggak mau haji. Ngawur.
Haji itu hanya adanya tanggal 9. Dzulhijjah harus di Arafah. Kalau umroh tidak ada. Sunnah itu umroh, iya. Tapi haji wajib. Umrohnya umroh wajib. Nah, kemudian kita ulang lagi sunnah. Demikian juga haji. Oleh karena itu, ini adalah merupakan keajaiban. Kita harus dengan ikhlas. Kemudian kita melaksanakan kurban. Kita perhatikan lagi surat 22, surat Al-Hajj, ayat 26 sampai 37. Surat Al-Hajj ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat 28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya, dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Ayat 30. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Stop dulu sampai sini, Gong. Ya, Bib. Sampai ayat 30 dulu. Jadi Allah ini berikan tahu supaya kita melaksanakan haji. Jadi ini perintah lagi. Jadi kalau dibilang bukan satu ayatnya. Banyak perintah ini. Tapi kenapa kita ini kok selalu segan mau berangkat? Hati-hati. Bahkan Rasulullah mengatakan berangkatlah haji. Kelak akan datang satu peraturan sehingga kalian tidak akan bisa haji. Lah ini seperti sekarang gimana? Ternyata betul apa yang dikatakan Rasulullah. Jangan sampai nanti, saya mau haji, nggak bisa corona. Sekarang ngomong gitu. Lah kemarin-kemarin kemana? Ini haji, perintah Allah bukan satu ayatnya. Tapi aneh kita ini umat Islam. Punya rumah gedung, punya mobil. Haji sudah belum. Lah kok aneh. Kemarin sudah saya ceritakan, tukang sate ayam pun berangkat. Supir angkot, jual angkotnya berangkat. Nanti kalau sudah selesai dari sana mau makan apa angkotnya dijual? Allah itu Maha Pemelihara. Selama kita punya, berangkat. Bahkan Allah janjikan, disampaikan oleh Rasulullah, akan diganti ongkosnya. Masa janji Allah kita nggak percaya? Para hadirin yang dirahmati Allah, mari saudara-saudara. Anda kurang apa lagi tadi ayatnya sudah jelas, nggak ada ragu. Mau diterjemahkan, mau diapakan, lah udah jelas. Di sana Ka'bah supaya kita tawaf, dijaga. Yang boleh masuk cuma orang yang suci. Tidak semua orang, tidak. Dan ada keajaiban, banyak. Bayangkan keistimewaan yang demikian. Masa masih diundur-undur juga? Agung, sebelumnya kita lihat ya, surat ketiga tadi. Surat 22, ayat 25-nya, Gung. Ayat 25.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Hati-hati, jangan suka menjadi penghalang. Buka travel. Boleh ngambil untung yang wajar. Tidak menyepelekan, sudah dijanjikan ini, sampai di sana minta maaf ya. Ternyata sudah penuh. Lalu kemarin ngapain? Hati-hati orang yang menghalangi. Azab Allah sangat pedih. Perhatikan yang baik. Jangan sampai celaka. Buka travel boleh, tujuannya mau apa? Mulia ini, asal tujuannya betul-betul lillahi ta'ala. Untuk membantu, bukan malah menghalangi. Harganya dinaikin sebanyak mungkin. Nah, ini hati-hati celaka. Jadi ini ayat jelas, tidak ada ragu-ragu. Kita teruskan dong, ayat berapa? 31. 31, Bib. Ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maksudnya hilang, nggak ada artinya amalnya. Kita berangkat haji modalnya cuma satu. Lillahi ta'ala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat haji atau umroh, dia lupa berdoa kepada Allah, Allah berikan apa yang ada di dalam hatinya, bahkan diberikan apa yang tidak dia inginkan, tapi Allah memuliakan pada dirinya. Ini apalagi, gak usah ngapa-ngapain. Asal duduk di Arafah tanggal 9, haji. Apa sulitnya? Oh, capek nanti di sana. Coba lihat, berangkat dulu. Kalau Anda dengerin orang ngomong mah nggak ada habisnya. Ada yang lebih enak dari orang pergi haji? Nggak ada. Saya sudah ngerasain. Jadi apa? Oh, saya belum siap. Siap apa? Siap mati apa enggak? Lah kita kan nggak tahu kapan mati. Ya udah berangkat. Bayangkan ini undangan Allah loh. Masih ragu kalian? Oh, pelit amat. Padahal duit dari Allah, yang ngasih Allah, tinggal kita melaksanakan saja. Masih ditunda juga. Daftar dulu. Bikin paspor dulu. Nggak apa-apa. Nanti Allah yang memudahkan itu Allah. Kita teruskan dong ayat 32. Ayat 32. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Iya, jadi kalau Anda bisa bertakwa kepada Allah, itu kemuliaan. Hati Anda. Orang di haji sana mulia. Bayangkan keberkahannya sangat mulia. Anda kalau lihat di sana orang-orang kaya yang dari seluruh dunia, dia datang membawa apa? Membawa kontainer yang paling terbesar kontainer yang pernah saya lihat. Isinya apa? Makanan, minuman. Dibuka, diberikan secara gratis kepada siapa saja. Subhanallah. Itulah yang indah. Saya perhatikan lagi, ada apa? Ada orang rombongan haji. Dia bawa uang, dia masuk ke tempat toko, PND. Dia beli apa? Air aqua. Ketika di Mina, saya melihat, dia mengambil air aqua itu ditaruh di pinggir jalan. Siapa yang lewat gratis, silakan minum. Masya Allah. Memberi minum orang haji. Subhanallah, subhanallah. Alangkah mulianya saya lihat ini orang, waduh. Jangan sampai Anda ragu. Kita siar. Dan ini semua hanya Allah yang memberi. Kalau Anda tidak digerakkan, nggak bisa.
Semua ini dari Allah. Jadi kalau Anda bisa digerakkan jadi orang takwa, ya beruntung. Dan itu Allah yang gerakkan. Tapi kalau Allah nggak suka, nggak dikasih kepinginan aja haji, enggak. Itu berarti Anda belum dicintai Allah. Hati-hati, ada apa ini? Pasti ada yang sakit. Periksa ke dokter, sakit apa ini? Ternyata dokter nggak ketemuin. Kenapa? Karena yang sakit hatinya. Ayolah, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi, Gung. Ini cerita mengenai haji nih. Terus. Ayat 33. Bagi kamu, pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq atau Baitullah. Ini penyembelihan setelah sholat Id, ya sampai hari tasyrik. Ada keberkahan kemuliaannya, dagingnya pun kita boleh makan. Ada keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Bahkan itu daging dibagi ke seluruh dunia. Ini ada rahmat-rahmat Allah yang diturunkan bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita nggak bertakwa ya, apakah Anda nggak pernah ngaca? Coba lihat, tanyakan diri Anda di dalam kaca ini. Kok saya ini tertutup ya? Tapi ada orang lain yang setiap tahun berangkat haji. Ada. Apa dia nggak bosan? Semakin dia haji lagi, semakin nikmat. Karena apa? Allah bukakan pintu kenikmatan. Tapi kalau orang yang tidak diberi sama Allah, dia nggak terasa. Nggak ada rasa keinginan, apalagi balik lagi. Nah, ini berarti pertanda. Silakan kita teruskan lagi, Gung. Ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kurban, ingat ya kurban. Aku perintahkan kepada setiap, saya ulang lagi, setiap manusia, bukan keluarga. Setiap manusia, bahkan yang baru lahir, kita kurban. Setiap manusia, bukan per keluarga. Saya heran, masih ada. Ngirit. Hampir setiap hari saya terima SMS, WA. Beb, gimana untuk satu keluarga, boleh nggak? Kalau ayahnya sudah kurban, anaknya perlu lagi apa enggak? La ilaha illallah. Ini yang diberi kurban itu yang sama Allah dimuliakan dulu, diberi rezeki dulu, suruh kurban maksudnya. Tapi kenapa sampai sekarang? Masya Allah. Padahal murah kurban. Apa artinya? 1,5 juta dari dulu. 10 tahun kita nggak pernah naik. Anda mau beli kurban di mana? Anda nggak usah nawar lagi. Inilah keberkahan kemuliaan. Setiap manusia, bukan keluarga. Jelas atau belum? Silakan dibaca ayatnya. Kita teruskan lagi, Gong. Ayat 35. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jangan pelit. Selalu ini. Yang namanya perintah sholat selalu dengan sedekah. Ada apa? Setiap perintah Allah pasti diikuti dengan sedekah. Sholat dengan sedekah. Sholat itu pembersih daripada hidup kita. Kemudian sedekah membersihkan harta kita.
Ini dua-dua bersihkan agar kalian hatinya jadi bertakwa. Kalau ini belum dilaksanakan, belum sholat, belum sedekah, bagaimana hatinya bisa menerima? Mari saudara-saudara, kadang-kadang kita mau sedekah aja, Masya Allah. Sampai saya sedih kalau lihat namanya WA itu. Itu tanyanya itu sengaja dipojokin, digini, supaya saya memberi pengiyakan. Padahal saya bilang kamu sudah tahu bahwa ini setiap orang. Kenapa masih muter-muter? Kenapa pelit? Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa, malah dikirimin nanti korban. Pilih mana, nerima kurban atau Anda berkorban? Silakanlah. Alhamdulillah Anda masih dikasih rezeki oleh Allah untuk bisa berkorban. Allah yang memampukan. Tetapi Allah sedih. Begitu berat kita ini mau berkorban. Kita teruskan lagi. Ayat 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Inilah syariat dari Allah. Bagaimana penyembelihan? Waktunya diatur, cara nyembelihnya diatur, menyebut nama Allah, menghadap kiblat, dengan berdiri. Semua diatur. Jangan asal. Kita sudah melaksanakan ini syariat. Sudah bertahun-tahun. Apakah orang datang minta? Tidak boleh. Kita kata Allah harus memuliakan. Bagi itu dengan kemuliaan. Kita tidak pernah melihat orang harus ngantri. Tidak boleh, saya bilang. Dari dulu kita melaksanakan penyembelihan, dagingnya kita kirim. Loh susah, biarin susah, itu tugas saya. Allah yang perintah tadi, baik yang minta maupun yang nggak minta. Bagi itu semua. Setiap rumah tangga kita kasih. Yang miskin maupun yang silahkan. Inilah keberkahan, kemuliaan. Agar kalian memahami ini ayat-ayat Allah itu jelas. Mau minta petunjuk siapa lagi? Kalian ini sengaja tanya sama Ustadz. Tujuannya untuk apa? Bohongin Allah. Anda mau ngelak kayak bajai gitu. Nanti kalau Ustadznya udah bilang boleh. Oh, satu untuk keluarga. Tuh, ada Ustadz yang bilang begitu. Habib kok nggak ngasih? Saya bilang silakan ikutin Ustadz itu. Kita ngikutin Al-Quran dan hadis. Rasulullah saja, waktu ketika haji, dia patungan satu sapi untuk 7 orang. Hadisnya jelas, sahih. Kitabnya kitab atas, ahadis Rasul Muhammad SAW. Lah kok mau ditawar-tawar? Ayolah, saudara-saudara. Jangan Anda nawar-nawar sama Allah. Sami'na wa ata'na. Anda dengar, Anda laksanakan. Selesai. Kenapa saya sengaja bikin harganya murah? Agar kalian mudah untuk berkorban. Cukup serahkan uangnya, diniati. Kenapa nggak boleh transfer bank? Anda niatkan. Sebagaimana perintah dari Pak Madhab Syafi'i. Dibacain, diniatin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kita atur yang mudah. Anda tinggal nyerahkan uang, kasih nama. Dan itu akan dibagikan dengan kepada yang berhak. Orang-orang yang pantas untuk memakannya. Pahalanya yang akan sampai, bukan darahnya, bukan dagingnya. Tidak ada satupun kulitnya yang kita jual. Nggak boleh.
Penyembelihnya kita bayar. Dengan kemuliaan Allah, mereka datang apa? Oh, saya nggak bisa kurban, Pak. Tapi saya mau nyembelihkan. Oh, silakan. Apa yang kalian bisa bantukan? Para hadirin yang dirahmati Allah. Ini tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan haji sengaja saya pilih. Kalau kalian masih nggak tertarik, aneh. Aneh bin ajaib. Kenapa? Kita ulang tahun anak kita. Masya Allah. Kita ini kalau sudah ulang tahun, waduh, telat aja kita ngasih selamat ulang tahun sama istri, itu rumah tangga bisa ribut. Tapi nggak kurban, nggak ada yang ribut. Anak kita tidak sholat, nggak ada yang ribut. Anak kita nggak bisa sholat, nggak ada yang ribut. Tapi anak kita nggak bisa main piano, nggak bisa bahasa Inggris, matematik kurang. Oh, mana yang kita mau cari? Para hadirin yang dirahmati Allah, sudahlah, sadarlah. Mau sampai kapan? Kenapa ayatnya pun jelas? Anda ragu-ragu tadi perintah haji. Berapa ayat tadi kemarin, dari mulai kemarin sampai ini hari? Sudah berapa ayat yang memerintahkan untuk wajib berangkat? Bahkan yang sudah meninggal duluan, dibadalkan. Jangan sampai nanti menghadap Allah, Anda punya orang tua, Anda punya keluarga yang belum berangkat, badalkan. Nanti menghadap Allah dalam keadaan Yahudi loh. Kita teruskan, Go, ayat 37. Ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Ya. Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, mari kita sama-sama berbuat baik. Apa yang Anda bisa bantukan? Silakan berkorban. Kalau nggak bisa, nggak mampu berkorban, silakan datang. Kita bagi dagingnya. Apa yang Anda bisa manfaatkan? Jangan tinggal diam. Inilah keberkahan kemuliaan Allah. Bukan darahnya, bukan kambingnya, ikhlas. Anda mengeluarkan untuk kurban itu dengan hati yang tentram. Udah nggak usah dah kalau ada yang jual 1,5 juta, silakan kasih tahu saya. Ini sengaja saya ambil dari penduduk, penduduknya pun senang, kita yang beli senang, tidak ada tawar-menawar, syarat-syaratnya terpenuhi. Kurang apa lagi? Tidak ada hatinya, kepalanya, kulitnya buat yang nyembelih, nggak ada. Semua dibagi. Kulit kita serahkan musola kalau kambing. Kalau sapi kita serahkan masjid agar untuk dibuat apa? Untuk beduk. Semua kita serahkan. Daging semua menerima. Dan menerimanya dalam keadaan pagi. Maksimum jam 11. Sudah dibagi. Supaya apa? Karena mereka tidak punya kulkas. Jadi daging itu bisa dimasak langsung. Dan insya Allah boleh dicoba. Bagaimana rasa dagingnya? Tidak ada bau, tidak ada. Karena apa? Kita ngikutin aturan. Kita jaga dengan baik. Silakan Anda lihat Anda mau berkorban di mana. Bagaimana tempat-tempat lain, naudzubillah, ngeri. Ada yang sampai terbunuh, naudzubillah, insya Allah kita dihindarkan. Hati-hati, hati-hati. Ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kita jelaskan itu terlalu panjang. Tetapi kenapa hati kita tertutup? Ada apa kok Anda tertutup itu ada apa tanya? Apa dikatakan Allah hatinya itu keras? Bahkan lebih keras dari batu. Tanyalah pada diri Anda. Mari saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jangan Anda celaka.
Inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi Agung. Surat 26 ayat 69. Ini mengenai cerita Nabi Ibrahim. Surat 26 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka cerita Nabi Ibrahim. Maaf, Anda sebagai seorang laki-laki atau seorang ibu. Anda baca Quran apa? Baca, Beb. Udah hatam berkali-kali. Dengar nggak ayat ini? Sudah belum Anda ceritakan kisah Nabi Ibrahim? Ini perintah loh. Kalau Anda nggak bisa beli bukunya itu, kalau ada Jumatan, sholat Jumat, di depan masjid itu pasti dijual ini buku. Nggak sulit Anda carinya. Bahkan harganya harga termurah seluruh buku. Nggak lebih daripada 25.000. Kadang-kadang 15.000 masih dapat itu buku. Cerita 25 Rasul. Setiap malam satu cerita Nabi ceritain. Allah yang perintah, ceritakanlah cerita Ibrahim. Lah ini yang diceritakan apa? Kancil nyolong timun. Bagaimana anak kita nggak jadi koruptor? Karena hobinya maling. Kenapa demikian? Lah karena ayahnya, ibunya nyeritakannya masalah kancil nyolong timun. Ayolah rubah. Setiap malam ceritakan. Ini perintah Allah. Di dalam cerita ini bukan hanya cerita, tapi kebenaran. Ada keberkahan, ada keselamatan. Kenapa? Untuk menjadi anak Anda punya orang yang bertakwa. Tapi nggak pernah, coba lihat tanya diri Anda. Pernah nyeritakan ini pada anak-anak? Tapi anak-anak ulang tahun pernah ditinggalin? Oh, nggak bisa, Beb. Itu wajib. Wajib apa? Wajib apa? Rasulullah ulang tahun betul, tapi puasa. Masya Allah. Ayolah, ayo. Ini disuruh menceritakan. Oh, kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dengan anaknya. Sudah hampir 100 tahun belum punya anak. Punya anak diuji oleh Allah. Suruh menyembelih, bayangin. Ini ceritanya indah sekali. Sebagaimana tadi ayat. Nabi Ibrahim aku tempatkan di tempat yang tidak ada minuman. Tidak ada makanan, gersang. Tujuannya apa? Agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau orang udah kaya biasanya sulit. Ingat sholat. Kenapa kita punya anak? Silakanlah. Anda mau ketemu sama punya anak di surga atau tidak? Kalau Anda nggak mau ketemu, Anda punya anak di surga. Silakan, diamkan saja dia tidak sholat. Padahal tiap hari sudah saya kirim tausiah. Jangan tinggalin sholat. Tiap hari. Masya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah yang saya cintai. Saya bicara ini dari hati saya. Karena rasa cinta kepada kalian. Karena saya kepingin nanti di surga kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk yang diizinkan Allah. Yang penting kita jalankan dulu syariat. Perintahnya Allah. Lah kalau perintahnya saja sudah tidak pedulikan, bagaimana? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Allah suruh menceritakan kita. Surat 12, ayat 111. Surat Yusuf. Subhanallah, di rumah cerita Nabi nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu. Bagaimana mau nyeritakan sama anak-anaknya? Tapi coba drama Korea, film-film sinetron, film-film bioskop. Boleh, silakan. Tapi jangan lupa ini cerita-cerita Nabi. Silakan, Gong.
Surat 12 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bayangkan, ini Allah yang bilang, Anda masih nggak percaya. Tapi Allah bilang, ini semua cerita hanya bagi orang yang mempunyai akal. Mungkin kalau kalian tidak punya akal, ya silakan. Tapi kalian kan tidak gila. Marilah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sebagai kakek Anda, sebagai nenek, belilah itu buku, murah kalau nggak tahu ceritanya. Tinggal dibaca aja. Sekalian ngajarin cucu, sekalian Anda sendiri paham. Karena selama ini yang Anda kenal cerita cuman kancil, nyolong, timun. Ayolah, ini perintah Allah ini. Ceritakanlah, oke, mau minta lagi. Boleh, surat ke-11, ayat 120. Surat 11 ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Apakah kurang jelas ini? Apa yang saya perlu jelaskan lagi? Ini bukan sembarang cerita. Kenapa anak kita megang handphone sehari-hari? Kita modalin. Tapi yang ini tidak pernah. Silahkan saudara. Mumpung kita masih dikasih umur. Kita lihat bagaimana cerita Nabi Ibrahim. Surat ke-6 ayat 76 sampai 78, Gong. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Surat ke-6 ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ayat 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ayat 78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Mari kita perhatikan bagaimana. Apakah bintang yang pantas disembah? Bayangkan kan itu di langit. Siapa yang bisa naruh bintang di sana? Bagaimana bulan? Siapa yang bisa ngedarin? Matahari bisa menerangi seluruh dunia. Siapa yang menciptakan? Bukan barangnya yang disembah, tapi yang menciptakan. Itu yang paling benar. Supaya kita ada ketakwaan, ada di dalam cerita itu. Ini semua cerita-cerita para nabi, terutama di dalam Idul Adha berkaitan dengan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sanggup kita menyembelih anak? Tidak. Cukup diganti dengan seekor kambing. Kenapa nggak disebut seekor kambing itu untuk sekeluarga? Tidak. Diganti dengan seekor. Dan aku jadikan ini peristiwa sebagai sesembelihan bagi umat yang akan datang. Allah abadikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan
Surat ke-21. Surat Al-Anbiya ayat 63. Surat ke-21 ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Iya. Pamannya Nabi Ibrahim, paman. Kalau disebut di dalam Al-Quran, ayah. Itu bukan ayah. Kalau orang sana itu kakek, terus ke atas, paman, itu semua disebutnya orang tua. Itu kerjanya bikin patung. Ketika mereka semua pergi, itu patung dipecahin. Kemudian goloknya ditaruh di tempat yang gede. Kalau memang kalian nyembah ini, coba tanya, siapa yang menghancurkan ini? Dia nolong dirinya aja nggak bisa, apalagi menolong kalian. Maksudnya kita disuruh menggunakan akal. Agar kita tahu peristiwa-peristiwa ini. Ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ada di dalam Zabur. Dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Masih kurang percaya. Bagaimana anak kita percaya sama Tuhan atau tidak? Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Surat kedua ayat 126. Surat kedua ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bayangkan nih doa Nabi Ibrahim untuk apa? Kota Mekah. Kota Mekah itu isinya pasir. Tetapi doanya Nabi Ibrahim supaya apa? Dimakmurkan. Dengan apa? Dengan buah-buahan. Coba pikirlah. Boro-boro mau lihat tanamannya. Orang sana nggak ada yang tahu. Ini buah kira-kira pohonnya kayak apa? Nggak tahu. Bahkan ada mau tahu anggur yang paling enak bukan di Perancis, tapi di Mekah. Semua buah-buahan yang terbaik dikirimnya ke Mekah. Anehnya, justru di Mekah itu buah-buahan murah. Lebih dari negara asalnya. Alangkah mulianya ini. Diberi berkah oleh Allah. Kotanya nggak pernah tidur. 24 jam rame. Siapa yang mau kerja, silakan mau 24 jam bisa. Penghasilannya paling gede. Bahkan orang mau ke sana dibatasin. Ini kenapa? Apa kalian nggak merasa? Mau sampai kapan? Kenapa hati kita ini keras betul? Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah jadikan anak cucuku orang-orang yang pandai mendirikan sholat. Sampai diajarin. Tapi anak kita nggak sholat, diam aja. Ada apa ini hati kita kok jadi kayak gini? Inilah doa Nabi Ibrahim. Kita lihat lagi surat 37 ayat 102. Dalam surat 37 ini banyak cerita-cerita Nabi. Termasuk kalau kita baca banyak ayatnya. Tapi saya ambil sedikit. Surat 37 ayat 102, perintahnya untuk penyembelihan. Lagi nih. Surat 37 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim,
Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bayangkan, seorang ayah beribadah kepada Allah, disupport oleh istrinya, disupport sama anaknya, padahal untuk nyembelih anaknya yang 100 tahun lebih belum punya anak. Tetapi ibadah itu kalau disupport oleh suami, disupport oleh anak, sehingga si bapak suasana rumah ini menjadi nikmat. Ayo sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Marilah dihidupkan suasana keagamaan di dalam rumah. Itulah kisah Nabi Ibrahim. Bayangkan anaknya mau disembelih, silakan Pak. Karena itu perintah Allah, saya siap. Ketahuilah saya akan sabar. Bayangkan. Kemudian Nabi Ibrahim apa dibawa? Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sambil ditenteng, sambil bawa golok. Apakah ibunya menghalangi? Tidak. Karena ini perintah Allah. Lah sekarang coba kita lihat istri kita. Begitu kita mau kurban, Mas, nggak usah Mas. Nggak usah, nanti buat beli aja buat ulang tahun adik. Sedih, malah dihalangin. Bagaimana Siti Hajar? Dia yang lahirin, sudah 100 tahun ditunggu. Begitu sudah sampai dewasa suruh nyembelih. Kita lanjutkan, Gong, ayat selanjutnya itu. Surat 37 ayat 103 sampai 130 sampai 107, Gong. Ayat 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ayat 104. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim." 105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dengan seekor sembelihan yang besar. Bayangkan, untuk selalu di dunia Allah perintahkan supaya semua orang menyembelih. Dalam ayat selanjutnya itu disebut. Silakan baca sendiri. Ini perintah Allah. Boro-boro kita suruh nyembelih anak. Ini sebagai gantinya untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim. Kita teruskan, Gong. Coba 108, Gong. Ayat 108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu. Kami abadikan untuk Nabi Ibrahim itu peristiwanya diabadikan oleh Allah. Dengan apa? Pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lah. Terus? Ayat 109. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Terus, Gong. Ayat 110. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ya. Ayat 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Bayangkan, ini peristiwa-peristiwa yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah yakin dengan Allah, semua jalannya baik. Diberi keberkahan, ditambah. Anaknya Nabi Ibrahim itu semua jadi rasul. Karena apa? Ketakwaan Nabi Ibrahim. Lah sekarang kita lihat, diri kita ini keluarga kita. Mau sampai kapan? Kita teruskan ayatnya, Gue masih. Ayat 113. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak,
Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Inilah kisah Nabi Ishak. Turunan Nabi Ishak itu turunan Yahudi. Ada yang baik Yahudi itu? Ada. Tapi sebagian celaka. Allah sudah kasih tahu. Beda dengan turunan tadi Nabi Ibrahim. Beda. Semua dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita coba lagi pindah, Gong. Surat 14, ayat 37. Surat 14 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Bayangkan. Masa harus miskin dulu, baru mendirikan sholat. Kita tambah syukur, sudah dikasih rezeki sama Allah, kaya, tambah sholat. Ini doa Nabi Ibrahim. Agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mau sampai kapan kita? Lah mau minta ayat kayak apa lagi? Kurang. Ini jelas di dalam Al-Quran. Allah telah berikan keberkahan, kemuliaan. Jangan sampai kita susah. Mari kita jelaskan sekarang. Itu banyak ayatnya, silahkan tinggal baca aja. Kisah-kisah itu aku abadikan. Peristiwa Nabi Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Terus diceritakan sama Allah. Cuman kita nggak mau dengar. Lah sekarang apa yang terjadi? Hikmah. Nah, waktunya tinggal sedikit kita cerita mengenai hikmah. Apa hikmahnya peristiwa Nabi Ibrahim? Apa hikmahnya Idul Adha? Kita jelaskan nomor 1. Kita tidak diperintahkan Allah untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Tidak usah. Bahkan Allah beritahu. Ini hikmah pertama. Gak usah ngitung nikmat yang aku berikan kepadamu. Sangat banyak dan kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan bersyukur itu untuk dirimu sendiri. Tetapi apa yang diperintah Allah? Untuk kita mensyukuri. Itu yang diperintah Allah. Kita nggak usah hitung nikmat. Nggak akan bisa. Berarti sangat banyak. Kita tidak usah. Tapi cukup dirimu itu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Itulah hikmah daripada Idul Adha. Surat 31, Gong, ayat 14. Kalau Idul Adha itu muliakan yang masih punya orang tua. Muliakan ayah kita, ibu kita. Kita suruh mensyukuri kepada Allah, mensyukuri kepada orang tua. Berangkatkan dia haji. Silakan, Gong. Surat 31 ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Silakan, Anda tahu peristiwa Nabi Ibrahim ini Idul Adha. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Syukur juga kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan kita, merawat kita. Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat itu? Ini kita ini manusia apa? Lah ini Idul Adha. Yang masih punya orang tua, kalau jauh bisa video call, bisa melalui Zoom. Ayo syukuri, kirim apa saja.
Muliakan dia dengan semulia-mulianya. Yang tidak boleh orang tua itu disembah. Berikan orang tua itu rumah yang genah masa tuanya. Berikan kendaraan baginya. Pemeliharaanmu kepadanya. Jaminkan kesehatannya. Itu cara mensyukuri. Kalau Anda mau ngitung nikmat Allah, kagak bisa. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, kita disuruh meneladani Nabi Ibrahim. Bagaimana kesabaran, bagaimana kemuliaannya, bagaimana kita bisa meneladani kalau kita ceritanya saja nggak tahu. Justru dengan perintah Idul Adha ini, agar kita bisa meneladani Nabi Ibrahim. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Kisahnya sungguh baik, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim, bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Banyak kisah. Allah yang bilang teladani Nabi Ibrahim. Kita lihat surat 60, Gung, ayat 4. Surat 60 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Tuh, bayangkan, Nabi Ibrahim apa kita suruh neladani. Karena itu dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada orang tuanya. Bahkan disebut di sini orang tuanya adalah siapa? Adalah pamannya, yang namanya Izar. Dimintakan maaf kepada Allah. Dia telah jualan patung. Kita disuruh begitu. Kalau punya orang tua belum Islam, doain. Ini suri teladan Nabi Ibrahim. Loh, kenapa kita tidak meneladani Rasulullah? Betul, Rasulullah sendiri diperintah Allah agar kita meneladani Rasulullah, sebab di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang sempurna. Rasulullah pun mencintai Nabi Ibrahim. Rasulullah pun menyuruh. Bahkan sholawatnya suruh gabung sama sholawat kepada Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala sinna Ibrahim wa ala sinna Ibrahim wa barik ala sinna Muhammad wa ala sinna Muhammad kama barakta ala sinna Ibrahim wa ala ali sinna Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini perintah Allah. Sudah pernah dengar belum ini ayat? Lu kan sudah hatam. Kenapa belum membacanya barangkali? Bayangin seluruh majalah kita baca. Coba sekali-kali bacalah terjemahan dulu dah. Supaya Anda tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat begini, ada ayat begini. Suruh meneladani. Ini hikmah daripada Idul Adha yang kedua. Yang ketiga, apa? Berbaik sangka kepada Allah. Kemuliaan yang tertinggi. Bayangkan prasangka baiknya Nabi Ibrahim kepada Allah. Suruh nyembelih anaknya yang 100 tahun dia tunggu. Karena apa? Di dalam mimpi para nabi itu kebenaran. Nah, begitu Nabi Ibrahim mau nyembelih, dia berarti sudah yakin ini perintah Allah. Kemudian Allah memanggil, "Hai Ibrahim." Ketika dia menengok Nabi Ismail
diganti dengan seekor kambing gibas. Karena apa? Allah tahu bahwa dia yakin. Lah inilah hikmah yang ketiga, yaitu apa? Agar kita berbuat baik, ya, berbaik sangka kepada Allah dengan kemuliaan tertinggi. Tidak ada kehidupan atau akhirnya. Tetapi inilah manusia yakin bisa hidup. Mat. Underpad-nya, Mat. Taruh sini, Mat. Taruh di bawah. Saya buang air lagi nih. Inilah kisah Nabi Ibrahim. Ini disampaikan bukannya menghidupi air, tapi kehidupan keluarganya. Tidak perlu takut. Bagaimana istrinya ketika melihat Nabi Ibrahim, dia hamil besar, ditinggal. Tapi istrinya tanya, apakah ini perintah Allah atau tidak? Kalau perintah Allah tolong nganggu. Nganggu, karena ngomong aja nggak berani. Apa yang terjadi? Kalau yang mencari rezeki, kalau yang mencari rezeki, silakan. Tapi yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki, Allah. Pemberi rezeki. Inilah keyakinan seorang istri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didukung suaminya, bukan untuk ditentang. Inilah keutamaannya. Oleh karena itu perlu berkorban atas ujian, disembelihkan anak. Ini ketaatan, yakin yang diperintah Allah dan yang dilarang pasti ada kemuliaan. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah bersabda, jangan mati kecuali prasangka baik kepada Allah. Maka kita harus optimis di dalam hidup. Inilah hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat apa? Disiplin di dalam melaksanakan syariat. Perintah Allah selalu diutamakan apapun sehingga tidak goyah bila kritik atau celaan dari orang. Nggak usah diperhatiin. Yang penting perintah Allah laksanakan. Surat 45 Gung, ayat 18. Surat 45 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau Anda sudah diperintah Allah, laksanakan. Jangan malu, jangan peduli. Itulah ketaatan. Haji diawali bagaimana Nabi Ibrahim ya pergi ke Masjidil Haram. Ya. Inilah diakhiri dengan apa? Tahallul. Inilah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sempurna. Demikian juga yang kelima, sa'i. Agar kita ini bersusah payah
Apakah Allah tidak bisa nurunkan kepada Siti Hajar air untuk membantu kelahiran anaknya? Suruh usaha dulu. Manusia itu tetap harus berusaha. Setelah itu Allah yang jelaskan. Ketika Siti Hajar nggak punya makanan, lemes habis melahirkan. Apakah Allah nggak bisa kirim makanan dari surga? Bisa, tetapi Siti Hajar suruh apa? Wahuzi ilaiki. Di sampingnya ditumbuhkan pohon kurma. Disuruh menggoyang. Bayangin pohon kurma besarnya kayak apa? Orang habis melahirkan bisa goyang. Nggak bisa. Tetapi tetap minimal dipegang. Kemudian dijatuhkan kurma itu. Jadi kita ini mesti harus berusaha. Ya, berusaha mencari rezeki yang halal. Bukan dihalalkan, tapi betul-betul dipilih yang halal. Semua cara untuk memenuhi kebutuhan asal dengan cara yang hidup, yang baik. Walau susah payah. Rasulullah bersabda, Allah mencintai di dalam kelelahan dalam mencari yang halal. Ayat yang lain dalam Al-Quran, Allah SWT memuliakan Nabi Daud karena mencari rezeki dari tangannya sendiri. Kebaik ini semua, jangan minta. Ya, ini penting. Kemudian apa? Jangan minta-minta, apalagi korupsi. Hadis Rasulullah bersabda, bawa tambang, maksudnya itu tali. Kemudian cari rezeki di tengah padang pasir dengan membawa daripada kayu-kayu itu ke pasar, dijual untuk mencari nafkah keluarga, itu lebih disukai daripada minta-minta kepada apa? Nah, baik diberi maupun ditolak. Ini hikmah. Bayangin Siti Hajar tidak langsung diberi oleh Allah. Tetapi disuruh apa? Disuruh berusaha. Ini yang keenam. Bersegeralah di dalam kebaikan. Mumpung berangkat haji, baik dalam keadaan fisik, masih sehat. Ya, dengan naik pesawat sekarang udah gampang, nggak kayak dulu. Berangkat ke Mekah. Kemudian mampir di Madinah, ziarah Rasulullah. Harus bersegera, bergerak berangkat, mencari ilmu, belajar, mencari nafkah, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Jangan diem. Karena kalian diciptakan untuk melanjutkan risalah Rasulullah. Yang ketujuh, pengorbanan di dalam perjalanan menuju jalan Allah itu ada kurban. Kurban itu adalah pendekatan di dalam takwa. Sebagai apa? Tabungan nanti di hari kiamat. Kita lihat surat 59, Gong. Ayat 18. Surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iyalah, ayolah. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Kita siapkan segala sesuatunya. Untuk apa? Hari esok nanti kehidupan yang sebenarnya. Bukan di dunia. Inilah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita sudah bicara mengenai haji, kita sudah bicara mengenai umroh, bagaimana kisah-kisah, bagaimana perintah untuk menyembelih kurban. Ya, sudah diceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim walaupun sebagian. Kita sudah tahu
tahu hikmah-hikmahnya Idul Adha untuk apa? Sudah cukup lengkap. Tergantung sekarang kita sendiri. Mau ngapain? Kira-kira sampai di sini dulu jamaah Majelis Taklim Khair yang saya cintai. Silakan, masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya? Silakan dibuka chatnya, Mbak. Ya, Bib. Ini ada pertanyaan, Bib, dari Mbak Sofia. Assalamualaikum, Habib. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Jika ada seorang lelaki menikahi wanita yang masih gadis tanpa walinya, apakah itu sah? Tidak sah. Kemudian jika mereka memiliki anak perempuan dan menikahkan anak perempuannya tanpa anaknya mengetahui sejarah pernikahan orang tuanya, bagaimana status pernikahan anak tersebut? Salam. Bagaimana yang kedua tadi? Kemudian jika mereka memiliki anak, kan tadi Habib bilang nggak sah. Ya. Terus kemudian jika mereka memiliki anak perempuan dan menikahkan anak perempuannya tanpa anaknya mengetahui sejarah pernikahan orang tuanya, bagaimana status pernikahan anak tersebut? Salam. Nggak paham saya yang kedua ini. Maksudnya kan gini, Bib. Tadi kan Habib bilang nggak sah tuh yang pertama, ya. Itu perkawinannya. Terus mereka harus punya pakai anak. wali. Harus pakai wali. Dan kemudian mereka punya anak. Kan berarti kan pernikahannya nggak sah kan? Nah, dia udah punya anak, terus dia mau nikahin anak perempuannya tanpa anaknya mengetahui sejarah pernikahan orang tuanya. Bagaimana status pernikahan anak tersebut? Gitu. Ya, silahkan. Anak itu tidak menanggung dosa, Mbak. Oke. Nggak ada dosa orang tua turun ke anak. Dalam Islam nggak ada. Dosa warisan di dalam Islam nggak ada. Kalau orang tuanya dulu dosa, ya biarin yang nanggung orang tuanya. Tidak turun ke anaknya. Cuman kalau nikah, wajib ada wali. Nah, orang perempuan itu di bawah walinya. Bahkan walinya menikahkan anaknya perempuan, walaupun anaknya nggak tahu, sah-sah. Sebab yang berhak mengawinkan adalah orang tua laki-laki, yaitu sebagai wakilnya. Kira-kira demikian, Mbak Devi. Oke, Bib. Itu aja dari chatnya, Bib. Nggak ada lagi nih. Silakan, ada lagi yang lain mau tanya? Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam, silakan, Mbak. Habib mau tanya, kalau untuk penyembelih itu ada persyaratan usia untuk bagi laki-laki tidak ya, Habib? Maksudnya yang nyembelih gitu, Mbak? Iya. Enggak ada syarat apa lain lagi, enggak ada. Enggak ada. Jadi siapa saja boleh. Boleh ya, Habib. Silakan, tidak ada harus dewasa, harus tidak. Tidak, siapapun boleh. Selama syariat, yaitu apa? Menghadap kiblat, dengan berdiri, disembelih, jangan diangkat pisaunya, Mbak. Supaya segera matinya itu cepat. Kalau enggak, kesian. Itu aja, Mbak. Nggak apa-apa, umur berapa saja boleh, nggak ada syarat, Mbak. Baik, Bib. Makasih, Bib. Assalamualaikum. Maka, waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Silakan. Rinto, Bib. Ya, silakan, Mas Rinto. Ya, Bib. Tadi Habib sampaikan, kalau kita belum ibadah haji, itu sampai akhir hayat, terus kita meninggal dalam keadaan Yahudi. Sementara kalau kita... Oh, saya nggak dengar, diulang boleh? Ya, tadi Habib sampaikan, kalau orang yang belum haji, terus sampai akhir hayatnya, terus kemudian dia meninggal, Bib. Nah, terus kita belum melaksanakan haji itu dalam keadaan Yahudi itu, sementara kita udah berusaha untuk akan berangkat. Maaf, Mbak Debbie, bisa diulang pertanyaannya sampai yang dengar? Ya, Bib. Habib dengar nggak? Bib? Saya nggak dengar pertanyaan Mas Rinto. Habib dengar suara boleh aku? pakai chatting? Ya? Habib dengar suara ya, aku? dengar saya, Debbie. Oke. Maksudnya Mas Rinto tadi, kalau ada orang, dia mau naik haji. Halo, Mbak. Oh, berarti ini sinyalnya Habib nih. Halo? Oh, berarti sinyal saya kali ya? Iya, sinyal Habib ini. Mas Rinto boleh diulang pertanyaannya?
Boleh, Bib. Mbak Devi. Ya, jadi gini, Bib. Tadi kan Habib sampaikan, kalau orang yang belum haji, itu misalnya kita sampai akhir hayat belum naik haji, itu akan meninggal dalam keadaan Yahudi. Sementara kita sudah niatkan akan berhaji. Misalnya, mungkin saya sudah nyelengin, tapi tiba-tiba saya sampai akhir hayat belum berangkat. Apakah itu termasuk meninggal dalam keadaan Yahudi, Bib? Oke, bagus. Ini pertanyaan jelas. Jadi kalau kita sudah nyelengin, ternyata belum sampai rezeki. Berarti apa dikatakan? Siapa yang sudah berniat dan berusaha, tetapi dia belum kesampaian haji, Allah sudah hitung bahwa dia orang yang sudah berangkat haji. Hadis Rasulullah. Jadi niat aja ya. Bahkan ada lagi kata Rasulullah, siapa yang sudah beli tiket, sudah daftar, belum sampai berangkat, dia meninggal, sudah dihitung juga sebagai berangkat haji. Mulia Mas Rinto. Sebab al-amalu biniat. Amal itu tergantung niat. Kalau sudah tidak ada niat, itu yang celaka. Tapi kalau sudah ada niat, sudah berusaha, ternyata belum berangkat, mati. Bahkan oleh Allah dikatakan, pahalanya diberikan di dalam kuburnya setiap tahun. Mulia, mulia. Amal itu tergantung niatnya, Mas Rinto. Ada lagi, silakan. Ya, Bib, ini dari Pak Vero iPad. Mau tanya, surat Al-Fajr ayat 2 itu maksudnya apa ya, Habib? Silakan dibaca itu. Wal fajri walayalil asar. 10 malam pertama di dalam bulan-bulan yang disucikan Allah. Bulan yang disucikan Allah itu ada 4. Rajab, ya ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Inilah 4 bulan yang disucikan Allah. Di dalam 10 hari pertama ini, yang 10 hari, ada kemuliaan. Seperti sekarang ini bulan haji. Dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 10. Di surat-surat puasa. Suruh berbuat kebaikan. Ya, suruh berbuat kebaikan, sedekah, ngurusin fakir miskin, anak yatim, kita jalan akhlaknya yang baik. Kemudian jangan cuma diuruskan air dunia saja, lah celaka. Jelas ya, ini yang dimaksud. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bagi orang yang berpikir. Orang yang memikirkan 10 hari ini ada keistimewaan. Silakan, bahkan amal-amal kebaikan oleh Allah dilipat gandakan. Jagalah bulan-bulan yang 4 ini dengan memperhatikan 10 hari pertama. Kalau ini bulannya Allah, selalu disuruh 10 hari pertama. Kalau bulannya Rasulullah, nanti waktu malam nisfu Sa'ban. Kalau bulan Ramadan, justru yang di terakhir. Nah, itu maksudnya Pak Vero. Iya, ini bapaknya Viro, Habib, yang nanya. Terima kasih. Oh, siapa yang nanya? Bapaknya Viro, Joni. Oh, Mas Joni. Ya, dua-dua ini pilot nih. Silakan. Mas Joni, saya doakan tahun depan Anda berangkat. Insya Allah, saya udah 2 kali, Habib. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Wal fajri. Allah itu bersumpah demi waktu fajar. Allah itu kalau bersumpah terhadap ciptaannya. Yang kedua, walayalil asr. 10 malam-malam pertama ini, silakan puasa, silakan bersedekah, silakan perhatikan anak yatim, Mas. Ini kira-kira demikian. Terima kasih. Ada lagi? Habib, ini ada dari Dona. Silakan. Assalamualaikum, Habib. Dahulukan orang tua Waalaikumsalam. Dahulukan orang tua kita dulu atau kita sendiri jika kita punya rezeki untuk berangkat haji yang hanya untuk 1 orang. Dua-duanya belum pernah berangkat haji. Jadi mana yang lebih didahulukan? Yang didahulukan itu kepala rumah tangga, Mbak. Itu yang dipentingkan. Kalau ternyata mereka nggak bisa berangkat haji karena udah tua, atau karena sakit-sakitan, masih hidup,
Boleh dibadalkan. Boleh. Kalau sudah mati juga dibadalkan. Hadis Rasulullah ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Apakah dia sudah berangkat haji? Dulu aku miskin, tapi sekarang aku sudah kaya ya Rasulullah. Maka badalkan hajinya. Itu hadis, Pak. Dulu kita miskin, tapi sekarang ternyata kita lebih makmur dari zaman orang tua. Lah kita tahu orang tua kita belum berangkat, maka badalkan hajinya. Nah, kalau punya modal kira-kira cukup buat satu orang, dahulukanlah kepala rumah tangga. Nah, kalau yang berangkat suami, insya Allah keluarganya dapat berkah. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih, Habib. Ya, monggo, Mbak Dona. Ada lagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Silakan. Masih ada waktu. Ada yang tanya, maaf, Beb, setiap tanggal 1 sampai tanggal 10, Mas Joni tadi juga tanya tuh, kita nggak boleh motong kuku, nggak boleh potong rambut. Ada apa? Ini adalah hadis. Ada pendapat dalam hadis itu yang mengatakan, supaya kita jangan potong kuku, potong rambut, tujuannya sejak tanggal 1, Mas Joni, itu ada kemuliaan. Begitu masuk tanggal 1, itu kemuliaan. Nah, dengan kita potong rambut, kita potong kuku, berarti kuku itu, rambut itu tidak menjadi saksi. Itu sebetulnya hikmahnya. Jadi jangan dipotong dulu jenggotnya. Kenapa? Supaya jenggot itu nanti jadi saksi. Itu maksudnya. Tapi kalau dikerjakan boleh, nggak apa-apa. Tidak ada dosa, enggak. Tapi kalau enggak, itu lebih baik aja. Ada lagi? Chat udah nggak ada, Bib. Sudah nggak ada. Ada di floor yang mau tanya? Kalau tidak, saya mau tutup dengan doa, Mbak Devi. Ya, siap, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemaaf, Engkaulah Maha Mulia, Engkaulah Maha Karim. Ya Allah, muliakan Nabi kami Muhammad SAW. Berkatilah, angkatlah derajatnya setinggi mungkin. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, anak keturunan kami. Jadikan mereka orang-orang yang pandai mendirikan sholat. Jagalah kami dan keluarga kami semuanya. Jauhkan kami dari penyakit badan maupun penyakit hati. Terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Ya Allah, izinkan kami untuk berangkat ke Ka'bah-Mu, menziarahi makam Nabi-Mu, serta pergi ke Masjidil Aqsa-Mu, sebagaimana disunahkan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW dan diwajibkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mampukan kami dengan harta yang halal, yang membawa berkah, yang membawa rahmat. Ya Allah, rahmatilah anak-anak kami, jadikan dia anak-anak yang menyenangkan hati kami, serta menyenangkan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya Allah, berkatilah bulan yang mulia ini. Izinkan kami di tahun yang akan berangkat untuk berangkat haji, sehingga kami bisa selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyaniya sholih ala mana wa habibina ali wa illa khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ketemu di waktu lain dengan lebih sehat walafiat. Syukran Habib. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Habib. Terima kasih, Habib. Insyaallah. Terima kasih, Habib.